Biar Aku Yang Pergi, episode 24. Oh, jadi dia pemabuk, pejudi. Kalau begitu, siapa yang jaga anak kamu waktu kamu udah bercerai sama dia? Tanya Dodi. Kekasih Hafiz. Mereka hidup serumah tanpa menikah, jawab Mila seenaknya. Mila udah coba minta untuk jaga Dava, tapi Hafiz gak izinkan. Kita sering ribut. Mila sudah gak tahan lagi. Jadi akhirnya Mila biarkan aja Hafiz jaga Dava, ucap Mila. Papa gak percaya. Bagus kamu jujur sama papa, ucap Dodi. Mas ini, gak mungkin lah Mila bohong sama kita, ucap Aisyah. Kalau papa gak percaya, nanti papa buktikan aja sendiri. Benar gak dia antar Dava tiap minggu ke sini, ucap Mila. Dia pasti ada alasan sendiri mengapa dia lakukan semua itu, ucap Dodi. Papa tidak akan salahkan Hafiz karena semua ini terjadi karena kesalahan kamu. Lalu Dodi pergi meninggalkan Mila dan Aisyah di ruang tamu. Mama, lihatlah papa selalu salahkan Mila. Kayak Hafiz itu baik banget, ucap Mila. Sabar ya sayang, ucap Aisyah sambil mengusap-usap kepala Mila. Sementara itu, tampak Marissa dan Melati sedang makan siang. Riz, waktu kamu cuti minggu lalu, kita ada meeting penting, ucap Melati. Meeting apa? Tanya Marissa. Dalam waktu dekat akan ada pegawai yang dimutasi ke Surabaya. Aku takut kalau aku yang terpilih. Sebentar lagi aku akan bertunangan. Gak mungkin aku berjauhan dengan tunangan aku, ucap Melati. Sudah pastikah infonya? Tanya Marissa. Sudah, jawab Melati. Kalau aku yang pindah, suami aku pasti gak izinkan. Pasti dia suruh aku berhenti. Aku gak mau berhenti. Aku sayang pekerjaan aku, ucap Marissa. Kamu gak perlu khawatir. Pegawai yang kena pindah itu yang lajang aja. Si Damar itu gak mungkin, karena dia baru saja dipindahin ke sini. Jadi besar kemungkinan aku yang kena, ucap Melati sedih. Marissa hanya diam mendengarkan ucapan Melati. Sorenya setelah jam pulang kantor, tampak Marissa sedang menunggu Hafiz. Lalu Damar datang menghampiri. Hai Riz, belum pulang? Tanya Damar. Saya menunggu suami saya jemput, jawab Marissa tersenyum. Kalau mau, saya bisa antarin kamu pulang, ucap Damar. Gak usah repot-repot. Kayaknya rumah kamu itu dekat, ucap Marissa tertawa. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal dengan sepupu saya di Depok, jawab Damar. Oh, berarti kamu masih bujangan? Tanya Marissa. Damar mengangguk sambil tersenyum. Suami kamu udah on the way? Tanya Damar. Kebetulan tampak mobil Hafiz memasuki halaman kantor. Nah, itu suami saya sudah sampai, jawab Marissa. Oke, sampai jumpa besok pagi. Damar mengangguk. Lalu Marissa berjalan ke mobil Hafiz. Sementara itu, di dalam mobil Hafiz menatap tajam kepada Damar.
Siapa laki-laki ganteng yang ngobrol sama sayang tadi? Tanya Hafiz. Wow, ada yang cemburu nih, jawab Marisa. Pastilah Mas cemburu, Mas kan suami sayang, ucap Hafiz. Namanya Damar, teman sekantor Risa, baru pindah dari Surabaya. Tapi emang ganteng juga, hehehe, ucap Marisa tersenyum. Nah, kan orang lain dibilang ganteng, Mas sendiri gak pernah dibilang ganteng, ucap Hafiz pura-pura ngambek. Kalau Mas gak ganteng, gak mungkin Risa jatuh cinta sama Mas sejak SMA, ucap Marisa malu-malu. Apa? Sejak SMA? Kok Mas gak tahu ya? Jawab Hafiz. Marisa mengangguk. GR deh, ucap Marisa tersenyum. Lalu Hafiz pun tersenyum senang. Sorenya tampak Hafiz, Marisa, Isma, Dani, Via, dan Taufan sedang menikmati hidangan sore di rumah Mama Hafiz. Fiz, besok bisa antar kakak ke bandara? Tanya Isma. Kak Isma mau kemana? Tanya Hafiz. Mau honeymoon ke Bali, jawab Isma. Kalau Via mau kemana? Tanya Hafiz. Via mau ke Lombok, ucap Via. Mas, bawalah Kak Marisa jalan-jalan. Gak apa-apa, kakak ikut Mas Hafiz saja jalan-jalan di Jakarta, ucap Marisa. Iya nih, Mas Hafiz pelit, gak mau ajak Kak Marisa pergi keluar kota, gak romantis, ucap Via. Maafkan Mas ya sayang, Mas bukannya pelit atau gak romantis. Minggu ini Mas lagi banyak kerjaan, gak bisa cuti, ucap Hafiz membela diri. Ya Mas, Risa paham, ucap Marisa. Sementara itu di rumah Atikah, tampak Atikah dan Mila sedang membicarakan Hafiz. Aku kesal banget sama Hafiz, ucap Mila. Kenapa lagi Mil? Apa yang udah dilakuin Hafiz? Tanya Atikah. Masa dia mau ketemu papa aku untuk menceritakan semua perbuatan aku waktu di Australia dulu, ucap Mila kesal. Bagaimana dia bisa ketemu sama papa kamu? Tanya Atikah. Kemarin Hafiz telepon aku, katanya mau ngajak aku nikah dan mau ketemu papa aku untuk membicarakan pernikahan kami. Lalu aku bawa dia ke kantor papa. Sesampainya di sana dia malah membahas masalah Dava. Papa aku mau mengambil tindakan undang-undang untuk hak asuh cucu dia, jawab Mila. Sebentar. Jadi Hafiz datang ke sana atas perintah papa aku? Tanya Atikah. Gak pasti juga. Cuma dia bilang sama papa aku yang dia tidak mau nikah lagi sama aku. Aku sudah tidak ada harapan lagi untuk nikah sama Hafiz, ucap Mila emosi. Aku kan udah bilang sama kamu, jangan harapkan si Hafiz itu lagi. Tapi kamu gak mau dengerin nasihat aku, ucap Atikah. Sekarang kamu mau keluar atau enggak? Kalau enggak aku mau tidur, ucap Atikah. Mau, aku mau keluar. Suntuk di rumah terus, jawab Mila. Lalu mereka pun bersiap-siap mau pergi ke klub malam. Sementara itu tampak Hafiz dan Marisa sedang makan malam di sebuah restoran. Mimpi apa Mas ajak Risa dinner malam ini? Mana suasananya romantis? Kita berdua aja di ruangan ini, tanya Marisa. Hafiz tersenyum. Sudah hampir 4 tahun kita bersama. Tapi Mas gak pernah ajak saya makan malam berdua seperti malam ini.
gak pernah ajak sayang jalan-jalan. Memang benar kata Via, Mas ini bukan orang yang romantis. Ucap Hafiz. Gak apa Mas, Risa gak memerlukan semua itu. Yang Risa inginkan adalah Mas selalu di samping Risa, ucap Marisa. Lalu Hafiz mengeluarkan sebuah bingkisan dan memberikannya kepada Marisa. Anggaplah ini sebagai hadiah dari Mas. Selama ini Mas tidak pernah ngasih kamu hadiah, ucap Hafiz. Marisa terharu mendengarkan ucapan Hafiz, lalu membuka hadiah tersebut. Rupanya berisi cincin dan kalung emas. Wah, cantiknya. Pasti mahal. Mengapa mubazir Mas, buang-buang uang, ucap Marisa. Gak mubazir sayang, dibanding dengan air mata yang udah sayang keluarkan selama 4 tahun. Menunggu kepulangan Mas, ucap Hafiz tersenyum. Mas sudah banyak melukai hati kamu. Andai saja waktu itu Mas tidak kawin dengan Mila, pasti kamu tidak akan sedih. Sudahlah Mas, Risa udah melupakan semua itu. Memang perasaan Risa sangat terluka, tapi sekarang Risa sudah memaafkan Mas, ucap Marisa. Terima kasih sayang, I love you so much, ucap Hafiz terharu. I love you more, jawab Marisa terisak. Sementara itu, tampak Mila dan Atika sudah sampai di sebuah klub malam. Kalau aku gak bahagia, maka aku akan pastikan Hafiz dan istrinya tidak akan bahagia juga, ucap Mila emosi. Aku gak peduli, aku akan lakukan apa saja untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Kamu lihat aja nanti apa yang akan aku lakukan, ucap Mila. Tiba-tiba muncul Damar dari belakang Mila. Kamu lagi. Dia ini selalu mengganggu hidup aku, ucap Mila. Aku hanya ingin berkenalan dengan kamu aja, gak lebih, ucap Damar. Aku gak mau kenal sama kamu, ucap Mila. Mengapa kamu gak mau kenal sama aku? Tanya Damar. Karena laki-laki itu sama aja, gak bisa melihat wanita seksi, pasti langsung mendekat, ucap Mila. Aku gak seperti itu, ucap Damar. Jangan munafik, ucap Mila. Lalu dia pergi meninggalkan Damar dan Atika. Sorry ya. Dia sedang stres, ucap Atika. Damar hanya tersenyum mendengarkan ucapan Atika. Keesokan harinya, tampak Hafiz dan Marisa mengantarkan Kak Isma dan Dani ke bandara. Risa, nanti liatin Umi di rumah ya. Sekarang Umi sudah sering sakit-sakitan, ucap Dani. Iya bang, insya Allah, ucap Marisa. Nanti sepulang kerja Risa mampir ke rumah Umi. Jangan khawatir, nanti kami yang jaga Umi. Happy honeymoon, ucap Hafiz. Oke lah, kalau begitu kakak pergi dulu, ucap Isma. Lalu Marisa dan Hafiz pergi meninggalkan bandara dan langsung menuju kantor. Saat Marisa sedang sibuk di kantornya, tiba-tiba handphonenya berbunyi dari nomor yang tidak dikenal. Halo, ini dengan Marisa, ucap Mila. Ya benar, ini siapa? Tanya Marisa. Saya Mila. Bisa kita ketemu nanti siang? Tanya Mila. Oh ya, ada apa? Tanya Marisa.
Ada beberapa hal yang hendak saya diskusikan dengan kamu, ucap Mila, lalu mematikan handphonenya. Marisa hanya diam mendengarkan ucapan Mila. Ada apa dia mau ketemu aku? Ucap Marisa dalam hatinya. Siangnya Marisa pergi ketemu dengan Mila di sebuah kafe. Terima kasih sudah mau datang ketemu sama aku, ucap Mila. Marisa tersenyum. Ada apa kamu mau ketemu aku, ucap Marisa. Aku cuma mau kasih tahu, Hafiz dan aku akan menikah tidak lama lagi, ucap Mila. Semua ini kami lakukan untuk masa depan Dafa. Kalau kamu gak setuju, kamu bisa ngomong sama Hafiz. Aku harap kita bisa hidup bermadu. Jangan sampai kalian bercerai, ucap Mila. Marisa hanya diam dan menatap tidak percaya pada Mila. Kalau kamu gak percaya, silahkan tanya sama suami kamu, ucap Mila. Okelah, aku cuma mau bilang itu saja. Aku pamit dulu ya. Aku mau shopping barang-barang pengantin. Aduh, gak sabarnya, ucap Mila. Lalu berjalan meninggalkan kafe tersebut. Sorenya Marisa mampir ke rumah Nia. Jadi kamu udah bicara sama Hafiz? Tanya Nia. Marisa menggeleng. Kamu pikir benar gak apa yang dikatakan Mila? Tanya Marisa. Aku gak tahu, kamu harus tanya Hafiz, jawab Nia. Maksud aku, benar gak Mila akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Hafiz? Tanya Marisa. Kamu tahu kan Mila itu bagaimana? Tanya Nia. Ya, karena aku kenal dialah, makanya aku khawatir, ucap Marisa. Tapi aku yakin Hafiz tidak akan terima dia kembali, ucap Nia. Entahlah, aku gak tahu, ucap Marisa sedih. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.